Acara berikutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Muhaimin Al-Kaf SAG. Dan kami mohon untuk sekaligus menutupnya dengan doa. Kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram wal mukarram, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, alladzi sami'na wa ata'na, yang saya taati segala fatwanya, yang saya hormati Haji Nur Rahman, yang saya hormati Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan LPG Al-Ihsan Randegan, yang saya hormati Bapak Uwais Al-Qarni SPD, yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru MDTA LPG Al-Ihsan Randegan, segenap wali santri, Bapak Ibu hadirin wa hadirat hadani Allah. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat dengan keadaan iman, Islam dan ihsan juga kesempatan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf jaluk ngapurane sing akeh, mohon maafnya yang banyak. Saya ini bukan kiai, bukan ustadz, saya ini hanya orang biasa. Kula niki mung SAG, sarjana alam gaib. Jadi mohon maaf kalau ada yang gak jelas dalam penyampaiannya, mohon maaf. Paham bahasa Jawa nopo mboten Bu? Paham Jawa apa tidak Bu? Gak paham ya Bu, ya wis kalem. Kalau bahasa Cina paham? Nah pokoknya pengajian yang penting ikhlas, yang penting bombong, yang penting nerima. Gini apa mboten? Nggih. Dah mangga ibu-ibu yang mau ngantuk silahkan, yang mau tidur silahkan. Syukur tidur semua, ngantuk kabeh. Jadi ini kula balik lah kasih meruh.
Yang biasa ngantuk lanjutkan ngantuknya, yang biasa tuh tidur lanjutkan tidurnya. Sing ngantuk-ngantuk mongko tak tembani. Gedang klothok ketipangan uler, matane ngantuk lambene. Balik deh. Gedang klothok ketipangan uler, matane ngantuk lambene. Arem-arem diwadahi serok, matane merem turune. Selawatan bareng. Allahul Ghafir Rabbunal. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini diberikan barokah ilmunya, amin. Barokah keturunannya, amin. Barokah rezekinya, amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan hilang sakitnya, amin. Yang lagi mumet mudah-mudahan hilang mumete, amin. Sing lagi meriang mudah-mudahan hilang meriangnya, amin. Sing lagi lara boyong mudah-mudahan hilang boyong, hilang larane, hilang boyong. Sekarang kalian bapak-bapak, kita doakan bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan ditambah rezekinya, amin. Ditambah barokahnya, amin. Ditambah usianya, amin. Ditambah kebaikannya, amin. Ditambah istrinya. Pokoknya semuanya berkah semua, amin Allahumma amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jawab Allah yang ngantuk. Allah, coba lebih semangat deh ibu, jawab Allah nak. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Menang 70, KKM 85, remiti ulang deui. Coba jawab Allah pakai irama lagu Allah. Nah gitu. Nah, ulang deui. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal menang 75. Terakhir bu, jawab Allah ngikuti irama tangan. Tangannya nggak berhenti, Allahnya jangan berhenti. Allah, jeng latihan nafas. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
wasyakirina walhamdulillahirabbil. Bapak Ibu yang saya hormati, pun singkat saja. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya anak yang soleh dan solihah. Betul apa tidak? Tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya tidak soleh dan soleh, gak ada. Walaupun orang tuanya jahat, walaupun orang tuanya copet, walaupun orang tuanya pencuri, gak ada ngomong ke anak, tong nanti kalau udah gede kamu nyuri nyopet ya ayah bapak. Kira-kira ada apa tidak? Ayah te ayah. Atau ada seorang ibu, mohon maaf pekerjaannya jadi wanita penghibur malam, ngomong ke anaknya, Neng, kamu kalau udah besar nanti kamu kayak ibu ya, teruskan perjuangannya ibu melayani para cowok-cowok hidup belang. Kira-kira ayah ayah. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya soleh dan solehah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, anak soleh dan solehah bukan hanya sebatas ucapan belaka, bukan hanya seperti membalikkan kedua telapak tangan yang sangat mudah. Anak yang soleh dan solehah itu perlu adanya usaha dari orang tua dan juga anaknya. Betul apa tidak? Maka Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan anak yang soleh ciri-cirinya ada 4. Ini ngaji bareng. Yang pertama, as-salatu alaihima. Anak yang soleh adalah mereka yang selalu mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua bukan hanya pada saat orang tua masih hidup, tapi yang lebih penting adalah mendoakan kedua orang tua saat orang tua sudah di alam kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Masa kehidupan kita di dunia sifatnya sementara. Umur manusia itu hanya sampai 60-70 tahun. Betul apa tidak? Tapi umur manusia di alam kubur sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Maka anak yang soleh, anak yang pinter agama, anak yang rajin ibadah, itu adalah aset yang paling berharga bagi kedua orang tua. Sebagaimana penyampaian Nabi Muhammad, 3 amal yang tidak terputus: sedaqatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awwalatin sholihin yad'ulah. Bu, ada seorang PNS, dia sudah pensiun tapi dapat gajian terus dari negara. Kira-kira enak apa tidak, Bu? Enak apa tidak? Sudah nggak kerja sampai mati dapat gaji dari negara. Kira-kira pengen apa tidak? Enak apa tidak? Enaknya jadi PNS, setelah sudah nggak kerja dia dapat pensiunan dari negara, karena mereka dinilai telah berjasa bagi negara. Maka Bapak Ibu semua juga akan dapat pensiunan pada saat di alam kubur nanti. Walaupun sudah mati, walaupun sudah di kuburan, tapi dapat transfer pahala, dapat transfer kebaikan dari siapa? Dari anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Itu adalah pensiunan yang paling berharga saat kita mati nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dalam rangka membentuk anak yang soleh dan solehah, orang tua harus menjadi soleh dulu. Orang tua jangan hanya menyuruh saja. Orang tua jangan hanya menyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya
tidak melakukan sholat. Bu, Bapak Ibu, orang tua jangan hanya menyuruh anaknya ke masjid, tapi orang tua enggak ke masjid. Orang tua jangan hanya menyuruh anaknya ke musola, tapi orang tuanya tidak melakukan jamaah di musola. Kalau pengen anaknya soleh, orang tuanya harus kalau anaknya kepengen ahli sholat, orang tuanya juga harus melakukan Tidak akan mungkin anaknya anak yang soleh tapi orang tuanya tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa. Betul? Anak yang soleh dimulai dari diri kita, dari diri sendiri. Bocah kokon maring langgar masjid, budak-budak datang masjid, tapi orang tua nak delengnya TV, lihatnya TV, HP baik, langgar masjid, musola masjid jangan hanya ramenya anak-anak kecil, budak-budak letik rame nanti masjid. Orang tua nih orang pada maring langgar masjid, dolanane HP, esuk-esuk HP, waya awan, waya sore, waya maghrib, dubar maghrib, dubar isya, repan turuk, tangi turuk, jeng ngadang, jeng ngising, HP bae ningalna TikTokan. Budak-budak ayeuna teh pada apal TikTokan, pada pinter. Ya Allah, sepanjang jalan Bu, anak-anak pada ngapalinnya TikTokan, gak kayak dulu saya waktu kecil. Pada ngapal nanena doman, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka amajmu'i bi bayani. Masih ada enggak Bu anak-anak menghafalkan nadoman sambil nyanyi-nyanyi di jalan? Masih ada enggak Bu? Enggak ada. Ngapal nane TikTokan, ya Allah lindungi, ya Allah sehatkan, ya Allah jaga, ya Allah sayangi. Tuh pada apal. Tak sokok, tak sokok, tak sokok, tak sokok. Allah kering, kering, kering. Saya tadi naik mobil Bu, mau ngisi ke sini dibelokan, ada anak-anak nyanyi, semakin menyala, menyala, menyala. Dirimu bagaikan layang, layang, layang. Gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Kali ini rumahnya posisi, posisi. Coba yang apal nanti ikutan ya. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sendil-sendil ku kira kutil taunya pensil. Waktu tolol aku tak tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol ku kira botol taunya pistol. Malah ada yang pada bikin konten TikTok Bu, pecinya diginin. Ubin-demit, ubin-demit. I-u-a, i-u-a, i-u, i-u-a, i-u-a, i-u, i-u-a, 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 i-u-a. Saya pernah jadi guru SMA Bu, gara-gara HP anak-anak ditanyain, Nok, Neng, hari ini kamu pelajarannya siapa? Gurunya mana? Jawabannya apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, berkasih tahu ya, cemek ya, astagfirullahaladzim. Kamu kalau ditanyain Pak Guru jangan kayak gitu ya.
Sebab apa? Nanti kamu khawatirnya matinya kena azab. Ditanyain malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Kamu nanya pentung bae. Kadang-kadang ibu-ibunya pada kitanan FB Pro, salam interaksi bun, salam injeksi bun, FYP jangkauan luas. Anaknya diajak tiktokan, bu, tolong jangan ngajarin anak seperti itu. Diajak tiktokan tuh, gak doa bang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, kalau mau kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue masak nasi dalam bambu kar bakar kayu. Selesai yang baru, hatimu yang baru, sobat abu yang berlalu. Tor monitor ketua, my trip patah hancur, sok sudah jangan kau atur. Tunggu, ketahuan ya bu pada hafal TikTok. Dah sekarang salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dengarkan bu. Nabi Muhammad bersabda, man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin alaihi. Barang siapa selaku orang tua yang mereka orang tua meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak ngerti ilmu agama, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, maka kana kullu dzambin alaihi, setiap dosa yang dilakukan anak, orang tua ikut menanggung dosanya. Naudzubillahi min. Bu, ada orang titip uang ke panjenengan. Ini bu, saya titipkan uang jamiahan 2 juta. Terus ibu yang dititipkan uang jamiahan, uangnya hilang, kira-kira disuruh gantiin apa tidak? Disuruh gantiin apa tidak? Pasti disuruh gantikan. Terus ibu-ibu punya alasan, Pak, uangnya hilang, mohon maklum, tolong jangan suruh saya gantiin uangnya. Kira-kira orang bisa terima alasan apa tidak bu? Nggak bisa terima alasan. Pokoknya uang harus diganti. Anak adalah titipan, maka ketika anak adalah titipannya Allah, tidak bisa dijaga, tidak dimadrasahkan, tidak dipesantrenkan, tidak dititipkan dengan kiai, tidak dititipkan dengan ustadz, maka anak itu menjadi bodoh
hilang ilmu agamanya, orang tua menanggung dosa anaknya sampai anak itu tiada. Naudzubillahi min. Sebagaimana kita menanggung uang yang hilang. Kira-kira ngeri apa tidak, Bu? Ngeri napa mboten? Maka Bapak Ibu semua sedoyo yang saya hormati, disinilah jawabannya. Betapa pentingnya pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan LPG Al Ihsan Rendekan. Disinilah jawabannya. Satu-satunya pendidikan yang mengajarkan alif bata sa sampai bisa baca Quran. Satu-satunya pendidikan yang mengajarkan ilmu agama sampai bisa sholat, sampai bisa bacaan rukun-rukun sholat, sampai bisa mengerti ilmu tajwid. Pendidikan ini tidak didapatkan di pendidikan formal, hanya ada di pesantren dan madrasah diniyah. Dan ibu bapak ibu sendiri telah menyaksikan sendiri, telah melihat sendiri betapa kerennya, betapa istimewanya, betapa luar biasanya anak-anak tampil di panggung. Mereka tampil dengan penuh semangat dan dengan penuh hebat. Ini adalah berkat ketelatenan dan keuletan dari para guru madrasah diniyah. Tepuk tangan untuk para guru. Bapak Ibu, guru yang paling ikhlas di dunia ini adalah guru madrasah diniyah. Dengerin Bu, guru madrasah diniyah, guru TPQ adalah guru yang paling ikhlas. Dengerin, apa alasannya? Satu, saat tenaga kesehatan, saat guru formal SD SMP, saat pamong desa, saat lurah, mereka ingin protes kepada pemerintah, mereka berangkat demo protes kepada pemerintah. Pernah lihat tidak Bu? Pamong desa demo pernah lihat tidak? Lurah pernah demo tidak? Tenaga kesehatan pernah demo tidak? Guru pernah demo apa tidak? Pernahkah Ustadz demo? Kurang ikhlas apa Ustadz guru madrasah? Satu. Yang kedua, saat guru SD, SMP, SMA dan lain sebagainya, pemerintah telah mengumumkan adanya formasi PNS dan P3K. Mereka berbondong-bondong daftar, lalu diangkatlah menjadi PNS, dapat SK dari bupati, dapat SK dari gubernur, dengan gaji yang lumayan berjuta-juta. Satu pertanyaan, adakah guru madrasah diniyah yang diangkat PNS? Kurang ikhlas apa Bu? Dua. Yang ketiga, sekolah SD, SMP, SMA, aliyah, MTS, MI, mereka dapat dana dari pemerintah yang bernama dana, jawab Bu, yang bernama dana BOS. Dana BOS ini dana dari pemerintah yang turun ke sekolah dalam rangka untuk membiayai biaya sekolah. Satu pertanyaan, adakah madrasah diniyah dapat dana dari pemerintah? Kurang ikhlas apa Bu? Yang kelima, saat tanggal 25 November yang kita peringati sebagai Hari Guru Nasional, anak SD, SMP, dengerin Neng, Tong, saat ada perayaan Hari Guru, kamu semua merencanakan sesuatu, satu kelas musyawarah, satu kelas kumpul, ayo kita rencana bikin surprise, kasih hadiah ke guru SD, SMP, SMA, terutama guru kelas dan wali kelas. Tanggal 25 November gurunya dikasih surprise sambil bawa kado. Ada yang bawa kado roti, ada yang bawa kado buket yang isinya duit, ada yang bawa kado sarung dan lain sebagainya. Pintunya dibuka, anak-anak sambil nyanyi, terpujilah wahai engkau ibu bapak, nama
akan selalu hidup dalam sanubariku. Selamat hari guru Bu Guru, selamat hari guru Pak Guru. Tepuk tangan, prok 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 prok. Lalu muridnya dengan gurunya berpelukan, bikin status WA, bikin status Facebook. Selamat hari guru, engkaulah guru pahlawan tanpa jasa. Terima kasih Bu Guru, engkaulah cintaku, engkaulah sayangku. Satu pertanyaan, pernahkah murid madrasah diniyah ngasih ucapan selamat hari guru kepada guru madrasah? Kamu anak-anakku, kalau hari guru ngasih hadiah kepada guru SD, kepada guru SMP, satu pertanyaan, pernahkah kamu ngasih guru hadiah kepada guru madrasah? Jarang sekali, kalaupun pernah. Apakah guru madrasah diniyah mereka bukan guru sehingga tidak diberi hadiah selamat ucapan hari guru? Apa karena pakai sarung? Apa karena pakai batik? Apa karena bukan sarjana sehingga mereka tidak diberi hadiah pada selamat hari guru? Berlaku adilah Bapak Ibu. Mereka guru madrasah diniyah adalah guru yang berjasa, yang mengajarkan alif batasa sampai bisa baca Quran. Maka saya menghimbau, saya mengajak, saya menekankan, saya menyarankan, mulai tahun ini, tahun 2026, catat tanggalnya, 25 November tahun 2026, di Desa Randegan sudah saatnya, sudah waktunya guru madrasah diniyah pada saat selamat hari guru berikan selamat ucapan dan berikan hadiah yang layak untuk mereka para guru madrasah diniyah. Tepuk tangan. Bagaimana, setuju? Setuju? Titeni ke Pak Ustadz. Coba Bu, catat tanggalnya Bu, 25 November. Anaknya tolong Bu, dikasih tahu, Tong, ini hari guru, kasih hadiah guru madrasah. Masya Allah, kurang ikhlas apa Bapak Ibu? Begitu ikhlasnya guru madrasah diniyah, Masya Allah. Kita doakan para guru madrasah diniyah Randegan, MDTA, LPK, Ihsan, semoga mereka diberi umur yang panjang, amin Allahumma. Diberi barokah hidupnya, amin. Diberi barokah usianya, amin. Barokah keturunannya, amin. Barokah segalanya, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Yang kedua, anak yang soleh adalah wal istighfaru lahuma, beristighfar untuk orang tua. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, idza kana fi lailatil jum'ati wa lailatil aidaini wa min awwali rajab wa min nisfi sya'ban, ketika malam Jumat tiba, ketika malam 1 Rajab, ketika malam nisfu Sya'ban, ketika malam takbiran, orang tua yang sudah mati datang ke rumah kita. Apa yang diinginkan orang tua? Ya auladana wa ya azwajana irhamuni walau bi fatihatil kitab. Hei anakku, wahai istriku, hei keturunanku yang ada dalam rumahku, kasihanilah saya walau bi fatihatil kitab. Berikan saya hadiah Quran, berikan saya hadiah bacaan Al-Quran, walaupun hanya 1 Al-Fatihah. Berikan aku makanan Al-Quran. Anak kenyong, bojone fa illam yajid, manakala tidak menemukan anaknya yang bisa baca Quran, maka faraja'a hasinan wa bagian, orang tua pulang ke kuburan dengan penuh tangisan. Naudzubillahi min. Kira-kira kasihan apa tidak Bu? Melasin apa mboten? Ya Allah, melasin nemen. Anak di kuliahna sekolah kena, ternyata anaknya orang soleh soleha, lah kasih ngirim doa, tidak ada yang ngirim doa kepada kedua orang tua. Naudzubillahi min. Anak yang soleh, mereka selalu memohon ampun atas dosanya orang tua, terutama pada malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam takbiran. Orang tua pasti
datang di depan rumah, percaya ya los oraya karpe. Ini ada dalam kitab. Ya maranganuk ya Bu ya, karena anaknya nggak soleh dan soleha, orang tua butuh doa, anaknya malah dangdutan sambil cubit. Ya Allah, mudah-mudahan dirandekan nggak ada ya Bu ya. Ya nggak apa-apa joget, yang penting tetap kirim doa ke orang tua, jangan lupa. Gina pembadan, terutama pada saat malam Jumat. Masya Allah. Bu, ayo anak-anaknya diajarkan pada seneng ngaji, kumpul bareng dengan para kiai. Iya, kalau pengajian ya harus rame, orjennya rame, ya pengajian juga harus rame. Jangan rame orjennya saja, orjennya tok rame tapi pengajian sepi, pada ngantuk. Tapi kalau ada orjen rame, apalagi biduannya cantik, biduannya teh gelis, raina glowing, belekan rokna cingkrang. Saya kadang bingung Bu, kalau dilihat ya dosa, nggak dilihat ya eman-eman. Apalagi kalau nyanyinya enak ya Bu. Sampai kapan tetap sun kelingan, lagi ngucap selamat tinggal sayang, ngupai segagang gembang, minangka tanda kasih sayang sampeyan. Ningati cuma sampeyan si jadung ran dekat, kekasih mustekane ngati telaga remis nyakseni, sumpah janji arep sehidup semati. Sabar. Mungkin karena kula terlalu sayang, beli mikir bakal ana penyesalan, manis madu dipalas racun, paite gawe kayumyun tuh ketun, seseke dada tiba banyu mata, nyawang sampean wani pagi cinta, jahate sampean nyiksa perasaan, sun dianggap watu loncatan. Cintane kula segede gunung, tapi akhirnya kandas di tepung. Demen memang demen, sayang memang sayang, tapi orang mungkin wong loro bisa bareng senajan masih demen. Tereret ngono Bu, jawab ya. Senajan masih demen, sun rela lepasaken, senajan ati lara, kula sabar nerima cinta siapa. Wis bojone wong, bojone dewek. Jawab yang ini, cinta siapa, cinta bojone dewek, hihi haha, ngono ya. Cinta siapa, jadi sholawatan ya bisa, kiro ya bisa, ngaji ya ada, dangdutan bisa dangdutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini Anda masih di acara pengajian umum dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan dan haflah akhir sana MDTA dan LPG Al-Ihsan Randekan bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Weni Al-Kaf SAG dari Kabupaten Brebes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah cukup sore, maka saya himbau Anda semua di sore ini tetap berada di tempat, dan saya himbau Anda semua di sore ini tetap bahagia, jangan ada yang sedih kuda-kuda.
Sehingga MC Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi Anda akan kami suguhkan sebuah lagu yang istimewa untuk Anda dengarkan para saudari. Mari kita sambut dan kita dengarkan artis kebanggaan kita masih bersama dengan New Palapa. Kita simak lagu Delima. Sekian lama ingin ku cepat pulang ke kampung halaman Delima. Tanam tebu ditanam, tanam di tanah Deli, rinduku siang dan malam padamu kekasih Delima. Delima, sambut aku datang dengan senandung lagu Melayu. La 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 la. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya sawerna. Pedihnya hatiku sawerna. Apalah artinya sing mau nembang bae tapi nyatane langka sawer. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Yang ketiga, anak yang soleh adalah wa infatu ahdihima, meneruskan perjuangannya orang tua. Mari kita teruskan perjuangan orang tua kandung kita. Mari teruskan perjuangan para kiai dan para ulama yang ada di desa Randegan. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Ihsan juga dipersiapkan agar mereka menjadi penerus para kiai dan para ustadz yang ada di desa Randegan. Para ulama, para kiai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mari kita bahu-membahu. Ibu-ibu yang sudah tua, berjuanglah di muslimat. Betul apa tidak? Gimana pembatan? Ibu-ibu yang masih muda, berjuanglah di Fatayat. Bapak-bapak yang sudah tua, berjuanglah di NU. Bapak-bapak yang masih muda, berjuanglah di Ansor Banser. Bagi anak-anak kita yang laki-laki, berjuanglah di IPNU. Yang perempuan, berjuanglah di IPPNU, supaya desa Randegan menjadi desa yang penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Bu, ini ayat Al-Quran. Manakala dalam suatu desa Randegan, di situ banyak santrinya, di situ banyak orang ibadahnya, di situ banyak orang jamaahnya, di situ banyak orang ngaji Quran. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan membukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Amin Allahumma. Maka mari kita hijaukan Randegan menjadi desa yang penuh dengan organisasi Jam'iyah Nahdlatul. Manakala desa Randegan banyak santri, banyak baca Quran, banyak jamaahnya, banyak orang sholat, barokah rezeki akan menghampiri kita. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang keempat, wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibarihima. Anak yang soleh, mereka yang menjalin silaturahmi, baik dengan orang tuanya, baik dengan saudaranya, maupun juga dengan para gurunya. Maka anak-anakku sekalian, saya pesan kepada kalian semua, setelah lulus nanti
jangan putuskan silaturahim. Setelah lulus nanti ibu-ibu silahkan silaturahim dengan para guru. Bu, cinta dengan guru madrasah tidak? Cinta dengan guru madrasah tidak? Sayang dengan guru madrasah tidak? Bangga dengan guru madrasah tidak? Senang dengan guru madrasah tidak? Kalau lebaran ngirim gula teh apa tidak? Bilangnya sayang, bilangnya cinta, bilangnya bangga, badat teh tengirim. Nah, kalau cinta, kalau sayang, buktikan dong. Maka setelah lebaran, setelah anak sukses, tolong jangan putus silatur. Jangan putus silatur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tuku orang bumbune kuning, yen kurang yang ngundang maning. Coba yuk. Tuku orang bumbune kuning, yen kurang yang ngundang. Penake dadi kiai, mana mene gaweane ngaji, adong teka diwedangi, repan balik di cakaya wow. Insya Allah saya ikhlas bu, yakin bu. Bulan Rajab nyambung bulan Sya'ban, alhamdulillah insya Allah saya ikhlas. Buktinya apa bu? Alhamdulillah dapat banyak panggilan, insya Allah ikhlas. Nyatanya dapat amplop pirang-pirang temenan bu, amplopnya tak buangi bu ya. Tuku dawet nengi soro, wit sirahe mumet ora duwe. Sarung atlas warnane kuning, durung lunas wis utang. Bu, ada 3 surat. Surat ini sakti yang bisa mendatangkan rezeki dengan cepat. Pumpung mau lebaran, amin Allahumma. Buktikan 3 surat ini. 3 surat ini ampuh untuk mendatangkan rezeki dengan cepat. Pengen ngerti? 3 surat ini adalah yang pertama surat kepemilikan tanah, yang kedua surat kendaraan, yang ketiga surat perhiasan. Iya kan, saya bilangnya kan surat. Ya Allah, ibunya teh mau lebaran belum beli skincare, ngomong ke bapak bu, kalau nggak bisa ngomong pakai lagu dari dahulu hingga sekarang terorek. Kaum wanita senang berdandan, berhias tak dilarang. Itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba untuk cari perhatian. Bapaknya teh peka, tapi bapaknya ngerti. Akhirnya bapaknya ini nyindir sama ibunya pakai lagu. Wah dana dan dana, wah dana dan dana, wah dana dan dana te aya, wah dana dan dana te aya, wah dana dan dana te aya, wah dana dan dana te aya. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah cukup sore, maka saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa la bumikum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anakku yang mau foto bersama, silakan nanti foto bersama nggih. Monggo kita bersama doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafina wa karimina wa dhukrina wa lana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل الصحابة والشهيد أجمعين الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي مزيده يا ربنا لا خلق كما ينبغي لجلالك وجهك من سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا وأولادنا خصوصا أولادنا مدرسة دينية تكميلية أولية الإحسان يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل الصالح وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير اللهم بارك لنا وبارك لنا بارك لنا أنزل علينا بركة ورحمة اللهم أنزل علينا بركة ورحمة اللهم بارك لنا وبارك في مدرستنا مدرسة دين تكميلية أولية الإحسان يا الله أنزل علينا بركة ورحمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم اللهم أحيي جمعية نهضة العلماء خصوصا في قريتنا رندكان يا الله حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلا نحين حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربي ورب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة